Assalamualaikum semuanya, selamat datang. Kali ini kita ada satu unit mobil Suzuki Futura karburator ya. Ini kendala lampu charge mati. Nah, lampu charge itu mati. Sudah saya cek, kalau untuk pengisian itu normal, nggak apa-apa. Nah, setelah diselidiki, ternyata bagian soket KL itu putus di bawah, makanya udah dibongkar nih. Sini udah dibongkar dari atas tuh, di bawah udah ketemu. Untuk kabel ada bagian ke soket ada yang putus. Kedua di apa namanya belakang speedometer itu jalurnya juga hangus ya, mungkin tadinya apa overcharge atau apa, saya juga kurang tahu. Tapi yang anehnya kendala setelah saya pasang, setelah saya sambung lagi kabelnya, saya coba hidupkan. Nah, ada strom untuk lampu. Cuman setelah mesin hidup, si lampunya gak mau mati. Nah, itu kan biasanya katanya ada masalah aki drop, atau aki swak, atau pengisian kurang apa. Untuk hal-hal yang seperti barusan tadi itu nggak ada. Malah mobilnya udah dipakai beberapa hari, beberapa bulan, itu normal, nggak ada kendala apa-apa, nggak ada istilah apa namanya charge berlebihan, overcharge, nggak ada. Soalnya dicek di apometer itu pengecasannya ada di angka 14 volt lebih. Nah, makanya setelah dibongkar sana sini, setelah tanya sana sini, itu katanya ada kerusakan di bagian IC dinamo alternator. Nah, dinamonya ada di sebelah sini ya. Nah, di bawah sini tuh kelihatan nggak ya? Nah, bawah, tapi di situ udah dibongkar, udah saya turunkan sini. Nah, ini dinamonya. Nah, dinamo ini udah dibongkar. Ini bagian dioda, ini bagian cover, ini arang. Nah, ada katanya arangnya udah tipis. Wah, enggak, ini arang masih panjang. Ada katanya dioda udah saya cek bagus. Untuk dioda mungkin kalaupun jelek, bisa jadi dia overcharge atau enggak ngisi, tapi ini pengisian normal gitu. Karena kan fungsi dari dioda ini sendiri untuk merubah tegangan AC dari hasil putaran dinamo, dirubah menjadi tegangan DC. Nah, dinaikkan ke sini nanti hasilnya. Nah, ke sini. Nah, tegangan ini nanti untuk mencharge. Nah, kalau misalkan dioda ini jelek, dia nggak mungkin berubah jadi tegangan DC. Bahkan yang ada dia tegangannya bisa sampai 20 volt lebih, atau disebutnya overcharge. Nah, tapi ini enggak. Ini saya sempat curiga sama IC-nya juga, dan IC-nya sudah saya bongkar. Oke, kita menuju ke pemeriksaan dan analisa untuk IC itu sendiri ya. Oke, let's go. Oke kawan, ini adalah tampilan dari IC alternator. Ada 3 kaki soket kabel keluar dan 1 soket untuk B+ ya, bagian atas. Jadi semua 7 pin ya, yakni 3 pin terhubung ke rangkaian di dalam dinamo itu sendiri, dan 4 pin ke bagian luar. Nah, ini di dalam nih, itu 2, 3. Nah, ini ke ground, itu ke ground. Nanti groundnya terhubung ke bagian bawah. Nah, di sana nanti ke body alternator dan ke rangkaian sirkuit ground ke IC kontrol. Berikut saya sampaikan beberapa pin dan fungsi dari pin itu sendiri ya.
Oke, pertama kita mulai dari soket luar dulu ya. Ini ada 3 untuk di kabel dan 1 untuk di B+. Nah, ini B+ nih. Ini B+, dimana fungsinya untuk mencharge aki dan pin ini sebagai output kerja dinamo alternator. Maka dihubungkan ke bagian aki plus. Nah, ini untuk IG kontak. Ini ke lampu. Lampu nanti keluar tegangan min dari sana menghubungkan ke lampu. Nah, ini S ini sebagai voltmeter pengisiannya, di mana pin ini harus menerima hasil dari arus pengisian. Karena pengisi alternator tidak akan tetap, maka pin ini sebagai sensor. Jika pengisian over atau lebih dari yang ditentukan, maka pin S akan mengirimkan arus sinyal ke IC sehingga sistem pengisian bisa dihentikan. Nah, ini F ini terhubung ke rotor, arusnya 12 volt dan langsung masuk ke rangkaian IC. Ini pin P ini adalah sebagai sensor juga, di mana ini berfungsi untuk sensor lampu. Dia terhubung ke rangkaian IC juga secara langsung dan akan mendeteksi di mana pengisian normal sudah berjalan. Dia akan mengirimkan sinyal ke IC dan IC akan mematikan lampu melalui jalur pin L di soket. Pin L di soket dan lampu di dashboard pun mati melalui soket L. Nah, ini ground. Ini yang terhubung untuk ground semua rangkaian. Nah, mungkin itu penjelasannya kurang lebih ini sudah saya gambarkan. Untuk yang belum memahami apa yang saya ucapkan, mungkin dari gambar ini bisa dipahami ya. Tuh, lihat di sana ada gambar, walaupun gambarnya kayak gambar ucing garong. Nah, di sana ada pengertiannya, di mana ada soket yang keluar 4 pin dan yang di dalam rangkaian dinamo ada 3 pin. Cara pemasangannya untuk mengetes IC tanpa dinamo alternator. Pertama ada pin S, pin lampu min ke lampu, pin IG ke plus, satu lagi plus ini ke lampu. Terus pin plus ini satu lagi ke nanti disambung ke aki ya. Aki lewat sini nanti ke aki. Terus pin yang satu lagi ini untuk lampu satu lagi. Ini saya pakai lampu DC di test pen. Ini dipakai negatif, nyambung ke sini, terus nah dia lari ke sini. Nah, nanti plus ini, plus lampu disatuin sama yang ini B+. Nah, itu jadi nanti B+ ini ada berapa bagian ya? Pertama dari IG, kedua dari lampu satu untuk keluar, terus lampu kedua untuk pengetesan di lampu dalam. Ini maksudnya untuk menyambungkan strom dari IG dari B ini ke pin F ya, sebagai tandanya nanti kan ada lampu nyala. Nah, yang ini S kita gabungin aja ke sini ke B+. Nah gini ya nanti. Oke, mungkin begitu dulu ya guys, cara pengetesan IC alternator. Lihat sambungannya. Lampu 1, lampu 2, plus ini kabel yang merah ini dari top Apo ya, belum bisa pasang, simpan dulu di sini. Nah,
B plus ke B plus. Nah ini min belum dipasang, kita pasang dulu min pasang 1 2 3 bismillah set. Nah nyala, dua-duanya nyala. Nah sekarang kita tes bagian lampunya. Yang ini bagian P, pin P, kita sambung ke B plus set. Nah sekali lagi set. Nah lampu mati, yang ini semakin terang berarti bagus. Lagi cus. Nah berarti IC masih bagus dan normal. Terima kasih. Oke, ini dia penampakan seluruh bagiannya. Kita mau cover ini apa, IC dan ini arang. Kita pasang dulu ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya percepat aja videonya. Yuk. Alhamdulillah, akhirnya pemasangan perangkaian dinamo alternator kita sudah beres, tinggal kita pasang. Namun sebelum kita pasang ke mesin mobil, alangkah lebih baiknya kita tes dulu ya di luar mesin. Nah untuk cara pengetesannya, mari kita bawa ke atas. Ini disimpan dulu di sini sebentar ya. Ini kameranya kita posisikan dulu. Kebetulan juga ini saya sudah siapkan untuk pengkabelannya seperti yang sudah kita rangkai tadi untuk pengetesan IC. Nah, adapun cara mengetesnya ini seperti ini ya. Di sini ada beberapa rangkaian kabel. Nah, coba bisa diperhatikan. Nah, ini untuk jalur ke aki. Ini ada bagian plus dan bagian min. Nanti ini larinya ke aki.
ke aki plus, ini ke aki min, ini probe hitam. Nah dia nyambung ke sini, ini merah B plus aki masuk ke sini. Ini kabel apa lagi? Ini plus aki masuk ke sini. Lalu dia lari ke lampu plus sama IG. Nah ini kita masukin dulu ke bagian IG kontak. IG kontak itu berarti yang nih kawan. Nah yang ini untuk IG kontak. Selanjutnya yang ini kita masukkan ke S juga sama ya, harus dapat plus ke S. Nah nanti ini ke B plus aki. Nah kesini nanti dia larinya. Nah ini min lampu masuk ke bagian yang di atas IG, di atas IG kontak. Dia nanti dapat tegangan min. Nah begitu, dia nanti dapat tegangan min dari hasil kerja IC regulator. Ini dari S disatuin ke IG kontak, dapat plus. Nanti strumnya plusnya dapat dari aki. Ini min ya, jangan sampai kebalik, yang ini min. Dia harus dapat tegangan min karena keluarnya tegangan min. Dah. Lalu untuk minusnya sendiri, berarti kabel ini langsung terhubung ke aki. Kita kasih ke body ini ya. Nah body ini kita tarik dulu, kita selipkan aja dulu di sini. Nah kencangkan ya, kalau untuk tes itu nggak usah terlalu ini ya, yang penting dia ini aja, yang penting napel lah gitunya. Ini ground langsung ke aki, ini plus aki masuk ke S dan masuk ke IG kontak. Ini min lampu, ini juga masuk ke lampu bagian plus, lalu ini untuk strum ke output regulator ya, output regulator dia juga harusnya dapat plus. Nah kita gabung aja di sini. Nah gini aja. Nah ini jangan sampai kena body ya, karena dia dapat plus langsung dari aki juga. Ini ground. Oke, sudah. Perangkaian sudah beres. Sekarang kita tes. Dan cara pengetesannya adapun caranya kita menggunakan seutas tali nanti difungsikan untuk memutar ini, set, putar ke kanan. Nanti kalau dia berputar, ketika dia berputar lampu ini harus padam, harus mati, karena nanti ini untuk ke indikator aki nantinya. Oke, kita siapkan dulu talinya, kita ikat di sini di bagian puli
sepanjang apa talinya terserah, mau 100 meter boleh, yang penting bisa mutar aja ininya. Iya, secukupnya aja ya. Nah ini aja lah. Nah segini mungkin cukup. Lalu kita masukkan, bukan masukkan ya, apa namanya, kita cetakan, pasang bagian strum, bagian flash aki kita tancapkan di flash aki juga. Flash aki masuk ke plus, yang bagian merah flash. Nah ini masuk ke aki, ini masuk ke aki min, tegangan min ya. Kita masukkan ke bagian aki tegangan min. Nah ingat ya, sebelum melakukan apapun berdoa dulu biar tidak salah dan juga biar berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Nah berarti pemasangan udah bagus. Duh bogor ya. Nah dia udah nyala. Nah sekarang kita coba putar. Kalau kita putar dia mati, berarti kondisi normal ya. Oke, ini udah kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dia mati berkedip. Kenapa dia mati? Karena dia berputar, artinya rangkaian IC bekerja, lampu di dashboard mati. Nah kenapa dia hidup lagi? Karena mutarnya sedikit sebentar ini. Ketika dia berputar, talinya habis, dia berhenti lagi, makanya IC langsung kontak lagi ground untuk ke lampu. Nah begitu ya, berarti rangkaian kita ini udah bagus, sudah normal, dan IC pun bagus. Nah kalau sudah seperti ini berarti dinamo ini dalam kondisi baik-baik saja. Tinggal kita pasang ke unitnya, ke mesin mobil. Harusnya ini bagus kalau misalkan sudah dipasang, karena sudah saya cek di jalur kabel semuanya bagus. Dan ini tinggal kita pasang. Oke, untuk pemasangannya mungkin saya tidak videokan ya, nanti kalau hasilnya saja saya videokan. Setelah kita pemasangan, kita tes langsung apakah masih menyala indikatornya atau tidak. Kalau harusnya sih enggak, kondisi kabel sudah saya cek, sudah saya periksa, semuanya tidak ada yang korslet, tidak ada yang putus, dan ini pun dalam kondisi bagus. Dan kalaupun misalkan masih menyala di dashboard, nanti kita cek sama-sama apa penyebabnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.